aspek intelijen. Kalau Trump mengatakan saya akan siap meladeni sampai dengan 1 bulan ke depan begitu. Nah dari aspek intelijen apakah demikian? Secara intelijen ini kemenangan di sisi Iran ya, karena opini masyarakat itu sekarang majority itu mendukung kepada pihak yang seolah-olah lebih lemah, dalam hal ini Iran. Dengan demikian operasi psychological warfare yang dilakukan oleh Mossad dan CIA gagal total. Bahkan ditambah lagi dengan blundernya Menteri Perang, Secretary of War, Menteri Perangnya Trump, Pete Hegseth, yang mengatakan bahwa perang mereka di Iran ini adalah memerangi rezim yang dibangun dengan agama Islam. Nah, dia menyebut satu Sentimen kata, agama dibawa. sentimen agama Semakin dia bawa. kompak kawasan Teluk dong. Begitu itu membawa sentimen agama, kena jebakan Batman dia. Oke. Maka operasi intelijen senyapnya Iran memunculkan wacana yang sekarang disebut dengan Wihdatul Ummah. Nanti Ustadz Mardhani yang bisa menjelaskan detail. Wihdatul Ummah itu secara sederhana adalah membangun solidaritas umat, apakah itu Sunni, apakah Syiah, jadi satu, karena ini ada musuh bersama, namanya Amerika dan Israel. Sayangnya itu malah ditegaskan, underline, by Menteri Perangnya Amerika. Jadi sekarang, jadi blunder, ya? tadi analisanya Bang Syarki, dinamika di negara-negara Teluk, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, mulai bergolak, even Arab Saudi mulai bergolak, mereka tidak mau lagi bersimpati dengan narasi-narasi dari Amerika dan Israel. Dan kalau ini terjadi, betul, operasi Wihdatul Umat itu terjadi. Anda bayangkan kalau kemudian itu berbalik, negara-negara Teluk yang selama ini bersekutu dan bersahabat dengan Israel, kemudian tidak perlu membantu Iran, berdiam diri, meminta semua negara, baik Israel maupun Amerika, tidak melewati airspace-nya, tidak menggunakan pangkalan udaranya, tidak menggunakan pelabuhannya, mati mereka. Amerika tidak bisa menggerakkan, apalagi sekarang perairan itu juga sudah mulai, water itu sudah mulai khawatir karena drone-dronenya, Syahid itu mulai menyerbu di kapal-kapal di pelabuhan-pelabuhan, terutama di Manama di Bahrain. Artinya begini, kalau misalnya dikatakan ya FEVAC ya apa? FEVAC, lembaga intelijen Iran. Itu bisa dikatakan berhasil dan saat ini mungkin ya mungkin one step ahead dan CIA dan Mossad. CIA dan Mossad. Tapi kan bukankah juga mereka juga punya teknologi intelijen juga yang pasti bisa untuk mengcounter hal tersebut. Anda bayangkan dengan kapasitas internet Iran yang tinggal 4%, kemampuan mentranskripsi pesan elektronik menggunakan kode radio 747 Hz dengan bahasa Farsi itu terus berjalan. Jadi komunikasi rahasianya Iran berjalan terus. Ini melawan Mossad yang diagung-agungkan the best in the world gitu kan, the best intelligence in the world. Mungkin rekaman ini juga di clipping di Tel Aviv sana, nggak peduli juga kita. Atau juga nggak mau ke Israel kita kan. Kalau Bang Syarki mungkin sering ke Israel dulu waktu pelatihan. Enggak ya, belum pernah ya. Temennya punya. Jadi kita nggak peduli gitu. Israel ternyata nggak gagah gitu. Ternyata gagal juga mereka. Lalu bagaimana dengan peran CIA ketika melawan FEVAC tadi tidak ada apa-apanya? CIA, jangan lupa, CIA itu satu lembaga intelijen yang dia mempunyai karakteristik seperti negara dalam negara. Ada beberapa report dalam jurnal yang mengatakan report CIA itu melarang Trump melakukan invasi ke Iran. Karena mereka memprediksi, skenario foresight mereka mengatakan bahwa kalau Trump nekat melakukan itu akan membahayakan kepentingan Amerika Serikat. Tetapi Trump nekat. Nah, dalam hal ini CIA pasti akan merekalkulasi. Tetapi jurnal-jurnal sebelumnya mereka sudah berulang kali mewarning. Itulah mengapa Barack Hussein Obama tidak melakukan, Joe Biden tidak melakukan, karena mereka mendengar saran dari Langley, mendengar saran dari CIA. Sementara Trump kita tahu dia hanya mendengar ya mungkin dirinya sendiri lah. Itu juga ditandai dengan banyaknya mantan-mantan direktur intelijen Amerika juga yang berbicara speak up di podcast-podcast dan lain sebagainya. John Kiriakou misalnya. John Kiriakou ini mantan agen CIA yang juga pernah bertugas di Timur Tengah. Mati-matian dia bikin podcast. Mungkin sehari tayang 3 kali mungkin ya. Untuk menunjukkan bahwa kekonyolan Trump ini membahayakan kepentingan warga negara Amerika. Dan kalau kita lihat di situ dia sangat jelas menghitung bagaimana dengan metodologi CIA, ternyata memang semua langkah yang dilakukan Trump blunder besar. Baik, ini kan berbicara soal perang intelijen terbuka. Tadi yang baru Anda sampaikan, FEVAC ini lebih bertahan kan, dengan 4% internetnya, kemudian dia menggunakan kode-kode lewat radio. Tapi di luar itu apa lagi yang dilakukan oleh FEVAC? Semua kedutaan Iran di seluruh dunia, medsosnya masih beroperasi. Anda tahu?
peran kedutaan Iran, misalnya di kedutaan Iran di Jepang, kedutaan Iran di negara Eropa, di Inggris, semua melakukan tweeting. Ini Elon Musk loh ya yang punya. Dia masih bisa nge-tweet, tidak terban, tidak tersuspend, dan meluncurkan informasi-informasi setiap hari update serangan-serangan dari Iran. Sehingga masyarakat dunia bisa tahu, oh ada rudal baru meluncur, oh ada drone meluncur, dan seterusnya. Itu dari embassy mereka. Bayangkan nih, ini sebuah negara yang sudah direpresi berpuluh tahun masih bisa mempertahankan itu. Menurut saya ini sebuah keberhasilan intelijen. Vefak bisa sampai di titik ini, membayangi atau mungkin menyayangi Mossad. Ada apa sih? Apa sih Vefak ini? Mungkin bisa juga. Ya pelatihan mereka kan pelatihan yang sangat tertutup ya. Karena mereka ini bersahabat dengan Tiongkok, ada MSS Beijing, dan ada FSB di Rusia. Pasti kita menduga ada pertukaran pelatihan intelijen. Jadi sementara ini kita melihat juga Tiongkok berperan di sini, Mas Adit. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu, satu channel di televisi Tiongkok mengumumkan semua pangkalan-pangkalan Amerika di negara-negara Teluk. Jadi semacam sebuah edisi begitu, dia tunjukkan koordinatnya di mana, panjangnya berapa, rudalnya secara apa. tidak langsung sudah membantu lah ya. Kasih kode, bro, ini gua umpanin ya, lu ambil nih. Ini Tiongkok yang melakukan itu? Di satelitnya juga. Exact GPS koordinatnya semua lengkap. Dan itu ditayangkan secara terbuka menggunakan channel mereka. Oke, yang saya ingin mendalami tadi yang disebut Wahdatul Ummah itu ya. Nah, Widatul Ummah itu juga menarik tuh kan. Ketika sentimen Sunni dan Syiah itu di akhir-akhir ini tidak terlalu ramai terdengar, kemudian berusaha untuk digaungkan, tapi hari ini malah seolah-olah ada Widatul Ummah bersatu mereka, kemudian serangan baliknya justru ke Amerika dan Israel gitu kan. Ya, makin lama umat Islam itu makin cerdas. Mereka tidak bisa selalu diadu domba. Tapi yang terjadi dengan mata telanjang, dengan pikiran terbuka, ada satu negara berdaulat yang tiba-tiba diserang tanpa alasan apapun. Negara ini tidak menyerang negara lainnya. Negara ini tidak mengganggu negara lainnya. Kebetulan negaranya namanya Iran, dan Iran dengan banyak ceritanya sudah melakukan banyak kebaikan bagi beberapa negara, sehingga contohnya selama ini yang banyak bantu Palestina secara jelas ya proksinya Iran kan, mulai dari Hizbullahnya, Hutinya, katanya Hamasnya gitu kan, sehingga ada satu pikiran di umat bahwa ini bukan lagi tentang Islam yang terpecah, tapi ini tentang satu negara yang dizalimi. Dan Iran juga dengan sangat baik memainkan itu. Contohnya bagaimana cerita tiba-tiba saja di Instagram saya banyak cerita tentang kehidupan keseharian Ali Khamenei. Saya nggak kenal beliau gitu loh, karena nggak ngikutin gitu loh. Tapi belakangan pesan-pesannya ternyata sangat Islami, sangat menyentuh persatuan, sangat tidak menegaskan Syiah Sunni itu berpisah, sehingga saat yang sama serangan itu sangat merusak kepercayaan kepada Amerika dan tatanan internasional. Yang diserang sudah terkorbankan dalam usung-usungannya itu, wah itu jadinya sebuah pentas yang menunjukkan ini tidak bisa didiamkan lagi gitu.